Ini VT 191 ya. Ini sekali lagi adalah channel edukasi, bukan hiburan. Bagi yang cari hiburan, sebaiknya skip aja. Saya ingin cerita sejarah tentang Kaisar, Raja di Kongo. Kongo itu adalah negara terbesar di Afrika, Afrika Tengah. Nah, tahun 1500, Raja di Kongo itu mengadopsi Kristen. Dia merubah budaya eh, mistik di Afrika. Di semua dirubah menjadi Kristen. Dia membangun eh, istana dengan 1000 gereja dan disebut sebagai Istana 1000 lonceng. Akhirnya Raja Kongo tersebut menyerap nama Portugis karena dia sudah beralih menjadi agama Kristen dan anaknya dibaptis menjadi Kristen. Dia mengirimkan keluarganya, saudara-saudaranya untuk menjadi uskup atau pastor di Portugal. Apa yang terjadi? Ternyata pada tahun 1500 tersebut terjadi revolusi. Seperti di Belanda, itu tiba-tiba muncul pedagang-pedagang VOC. Nah, pedagang Portugal itu di Kongo masuk bersama VOC tahun 1500. Apa yang terjadi? Ternyata pedagang-pedagang Portugis itu meminta Raja Kongo untuk mengirimkan budak. Pada waktu tahun 1500 itu Brazil meledak menjadi pusat petani. Ya, jadi semua petani itu tembakau, karet itu semua meledak di Brazil. Dan akibatnya mereka sangat banyak butuh budak. Raja Kongo itu menulis surat kepada Raja Portugal, Raja John ya. Dia mengirimkan surat berkali-kali. Dia memohon supaya perdagangan budak itu ternyata sampai kepada keluarga-keluarganya eh, bangsawan Kongo. Dia ngomong bahwa keponakan saya diculik, dikirim sebagai budak. Juga cucu saya, ya, keponakan saya. Dan dia mengeluh kepada Raja John bahwa keluarganya itu banyak yang diculik menjadi budak. Padahal mereka itu mengerti bahasa Portugal dan mereka adalah orang Kristen. Berkali-kali Raja Kongo itu mengirim surat keberatan bahwa banyak sekali keluarga-keluarganya yang dikirim menjadi uskup dan pastor di Portugal ternyata nggak kembali dan dijual sebagai budak. Nah, akhirnya kerajaan Kongo itu diserbu oleh tentara Portugis dan bubar. Nah, dibandingkan nasibnya Raja Kongo ini, sebaliknya adalah pada waktu VOC masuk ke Indonesia, ya, hubungan antara VOC dengan Indonesia itu saling menghormati. Nah, kenapa? Dilalah VOC masuk ke Indonesia itu Belanda belum merdeka. Dan Belanda itu merdeka dapat pertolongan bantuan dari Kaisar Khalifah Ottoman. Jadi waktu Belanda itu, William Orange itu ingin merdeka, perjuangan kemerdekaan Belanda. Dia menulis surat kepada Kaisar Khalifah Ottoman untuk minta bantuan tentara. Khalifah Ottoman mengirimkan hanya 15 tentara Janissaries. Dia melatih tentara Belanda itu dan mengakibatkan tentara Spanyol yang menjajah Belanda waktu itu mundur. Kemerdekaan Belanda diakui sampai sekarang bahwa kemerdekaan Belanda adalah bantuan dari Kaisar Ottoman.
Itulah yang menyelamatkan Islam di Indonesia. Sehingga ketika Belanda, VOC itu masuk ke Indonesia, dia melihat Islam ini sebagai penolongnya. Oleh karena itu 500 tahun sampai sekarang, dari tahun 1500, Belanda masuk kepada Indonesia. Islam berdampingan, hidup berdampingan dengan VOC. Inilah adalah buah tangan Tuhan, keselamatan Tuhan yang dihadiahkan kepada Islam di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, Raja Mataram tetap mewarisi 770.000 ton emas Mataram yang merupakan hasil pajak VOC. Dengan demikian, Islam di Indonesia ini akan menjadi buah kebesaran tangan Tuhan, karena dulu Belanda itu dibantu oleh Kaisar Ottoman, maka sekarang buah dari kebesaran tangan Tuhan itu adalah Indonesia diselamatkan. Dan Islam Indonesia akan menjadi khalifah dunia. Karena Islam Indonesia kompatibel dengan Belanda.